Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Penonton di kedua belah pihak melihat indahnya kehidupan dalam kisah cinta pasangan ini. Oleh karena itu, mereka menggembirakan atas campur tangan tersebut. Setelah tenang, mereka melihat kepingan hitam berputar di udara dan menyadari bahwa itulah pelakunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Benda yang menghancurkan penghalang itu hanyalah bidak Go. Semua orang mengira itu akan menjadi penakluk dengan setidaknya 10 buah dao atau master yang serupa. Terima kasih, Tuan. Winchester dan Harkrain kembali sadar dan langsung mengerti siapa orang itu, Li Qiye. Sang penakluk pedang surgawi dan Raja Pedang Suci menjadi waspada. Kaisar kuno yang menyelimuti awan hitam juga berdiri. Siapa kamu? Pedang surgawi meraung. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Li Qiye melanjutkan pertandingannya dengan Jun Landu. Trio dan kerumunan terguncang oleh pertanyaan-pertanyaan yang mendominasi ini. Ini adalah ungkapan umum yang diucapkan oleh para papan atas terhadap lawan junior. Masalahnya adalah pedang surgawi memiliki 6 buah dao, bukan junior yang tidak dikenal. Meskipun demikian, orang ini berhasil meruntuhkan 2 penghalang besar hanya dengan 1 buah tombak, sebuah bukti kekuatan. Siapa dia? Itulah pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Penguasa dao yang maha kuasa, atau leluhur Azure. Seseorang berspekulasi, tidak, mereka akan menunjukkan diri mereka atau sudah ada di sini. Seorang Raja Naga yang kuat yang pernah bertemu kedua makhluk ini sebelumnya menenangkan kepalanya. Lalu siapakah dia? Banyak yang mencoba mencari nama di antara para kaisar dan penakluk teratas. Kaisar kuno lainnya, mungkin. Tanya yang lain. Secara teori, seseorang yang berspekulasi ini seharusnya terkenal karena ia mungkin sudah memiliki avatar emas. Siapa Anda, Tuan? Tidak perlu bersembunyi seperti ini. Sebuah suara kuno terdengar dari awan hitam. Sunsroud, ketahuilah tempatmu. Suara agung Li Qiye turun dari langit. Ledakan. Dia melancarkan gerakannya dengan meraih awan hitam saat masih berada di halaman. Aktifkan. Kaisar kuno mengaktifkannya kehendak surga untuk perlindungan, seolah-olah langit itu sendiri adalah penghalang. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan serangan Li Qiye. Sebuah ledakan yang membubarkan awan dan sang penakluk muncul sambil kekayaan darah. Dia mengenakan jubah hitam dan bertubuh kekar. Tampaknya ada sinar matahari di dalam dirinya, yang menyebabkan matanya menyala terang. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak bersujud karena kekuatan kehendak surga. Kaisar ilahi selubung matahari. Seorang Raja Naga tua mengenalinya. Konon mengatakan kaisar ini sudah hidup bahkan sebelum Perang Abadi dan telah membangun sebuah sekte. Sepertinya kau tidak menyia-nyiakan hidupmu, untuk mendapatkan 5 wasiat lainnya. Suara Li Qiye terdengar dari atas. Menurut legenda, sang kaisar hanya mempunyai 3 kehendak surga, namun kemudian beruntung anggota kahinya dengan 5 lainnya. Siapa kamu? Sunsroud menjadi bingung karena penyerang itu jelas mengenalnya. Ini berarti bahwa ini adalah makhluk lain dari zaman dahulu kala. Dia takut kepada siapapun yang telah hidup selama ini karena ada beberapa karakter yang mengerikan, Kaisar Ilahi Kayu Murni, Kaisar Abadi Fei Yang, Kaisar Abadi Buzan. Semua karakter ini berada di atas levelnya. Bahkan ada master yang lebih menakutkan yang telah memulai perjalanan dan tidak ada lagi, Kaisar Abadi Minren, Kaisar Langit Asal. Terlalu banyak kemungkinan yang dapat ia temukan. Siapa aku tidak penting. Yang penting suasana musim dingin memburuk karena kalian bertiga. Sekarang, bayangkanlah pintar dan lumpuhkan 1 Grand Dao. Aku akan memaafkanmu kalau begitu. Kata Li Qiye, membuat semua orang bersiap. Bahkan Supreme, All Things, Sword Queen, dan Azure tidak akan membuat pernyataan ini. Bagaimanapun, mereka berada di alam yang sama, hanya saja beberapa lebih kuat dari yang lain, tidak ada penakluk atau kaisar yang akan menerima keluhan seperti itu. Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini sejak debutku. Raja Pedang Suci sangat marah. Apa ini lelucon? Bahkan Supreme tidak bisa memerintahkannya untuk melakukan itu. Keluarlah dan bertarung, kami menunggu. Teriakannya. Mereka kemudian melihat sekeliling, ingin melihat identitas lawan yang menakutkan ini.
Sebagai lawan yang ulung, tidak mungkin mereka akan menyerah sebelum melihat lawannya. Kalau begitu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Li Qiye berkata dan mengulurkan tangannya ke arah raja. Mati, teriak orang itu dan memanggil lautan pedang di sekelilingnya untuk perlindungan yang sempurna. Sayangnya, tembok besar itu runtuh di hadapan tangan tak kasat mata Li Qiye dan dia tertangkap. Pedang surgawi memusnahkan. Sang penakluk terkejut dan terjadi dalam pertempuran. Pedang surgawi yang mampu menimbulkan kehancuran tak terkira terwujud menjadi kenyataan dan diayunkan ke depan. Kegelapan tanpa batas. Kaisar Ilahi Sunsrout melepaskan awan hitam ke arah tangan tak terlihat itu. Ledakan. Sayang, teknik hebat mereka tidak berguna, tidak mampu menyelamatkan raja dari cengkeraman eratnya. Sang raja berjuang dan mengaktifkan pedang Dao miliknya. 9 buahnya memancarkan energi sejati kekacauan dan ledakan, yang mampu membuka dunia baru. Semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cengkeramannya. Tulang-tulangnya mulai retak karena tekanan itu. Sebuah pemandangan mengerikan terpampang di hadapan para penonton, satu tangan tak terlihat melumpuhkannya sementara tangan lain perlahan-lahan menyiapkannya, mengulitinya dan mengubah daging serta tulangnya. Tidak kek, dia berteriak kesakitan dan menyadari betapa seriusnya situasi ini. Buah-buah sucinya tiba-tiba menjadi seterang mungkin dan dunia berguncang hebat. Sial, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Teriakan seorang Raja Naga. Nasibnya yang sebenarnya muncul karena ia lebih suka mati daripada harus menanggung nasib apapun. Cahaya yang menyilaukan muncul di sekelilingnya, tetapi tangan tak melihatnya dengan lembut melambai dan menyegel semua Grand Dao dan afinitas. Ledakan. Buah-buah dan takdir sejati yang hampir meledak dikirim kembali ke tubuhnya untuk proses penyempurnaan. Tidak, dia menjerit putus asa dan takut. Gemuruh. Setelah ledakan keras dan gempa bumi, kilatan petir dan api pun ikut serta dalam proses itu. Akhirnya, sebilah pedang muncul di hadapan semua orang. Yang terbuat dari tulang yang telah dimurnikan berkali-kali, tidak menyerupai bentuk aslinya. Sekarang tampak seperti sebagian batu giok karena daging dan darahnya telah dibuang bersama dengan semua kotoran lainnya. 9 buah suci tertanam di pisau pedang secara seimbang. Dengan demikian, kekuatan mereka tetap ada. Leluhur kuno dan para penguasa naga kehilangan kata-kata, seorang penguasa naga 9 buah baru saja disempurnakan menjadi pedang kerangka saat masih hidup. Menyaksikan metode yang sebenarnya membuat beberapa dari mereka trauma. Hal ini terutama berlaku bagi sekutunya, penakluk pedang surgawi dan penakluk ilahi Sunsrout. Mereka telah menyiksa dan membunuh musuh bebuyutan sebelumnya. Ini hanyalah cara pengawetan. Sayangnya, proses pemurnian ini merupakan hal baru bagi mereka karena sangat sempurna. Buah suci dan takdir sejati telah disegel ke dalam pedang kerangka itu. Oleh karena itu, pedang itu memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Pedang Suci. Sial. Seorang leluhur kuno menandatangani dan jatuh ke tanah. Menyaksikan penumpasan cepat bukanlah hal yang aneh. Bagaimanapun, setiap Raja Naga dengan 10 buah atau lebih dapat dengan mudah membunuh raja. Di sisi lain, menangkap dan menyajikannya jauh lebih sulit. Mungkin diperlukan seorang penakluk dengan 10 buah dao atau lebih, belum lagi waktu yang lama, mungkin 10.000 tahun atau lebih. Yang terburuk dari semuanya, orang ini bahkan tidak muncul sehingga tampak seolah-olah ada tangan tak terlihat yang bertanggung jawab atas semua ini. Kini, Sang Kaisar Suci mencetak dan penakluk itu berbagi pikiran yang sama, lari. Penyerang itu tidak berbohong tentang menunjukkan belas kasihan. Mereka seharusnya mengambil tindakan pertama dengan melumpuhkan sebuah Grand Dao. Kematian. Suara Li Qiye bergema lagi dan tangan tak kasat mata itu menyelimuti pedang kerangka ke arah sang penakluk pedang surgawi. Yang terakhir tidak punya pilihan selain bergerak, melepaskan semua energi dan vitalitasnya. Dia bahkan membakar darah aslinya. Pedang surgawi baru muncul, cukup kuat untuk membelah biru langit. Sayang, pedang kerangka itu dapat membelah makhluk apapun, membuat pedang surgawi itu tak berdaya. Ia membelah pedang energi menjadi 2 bagian dan menyebabkan sang penaluk berteriak. Ah! Buah-buah dao itu musnah, semua misterinya menjadi abu. Pedang surgawi terpotong-potong dari atas ke bawah, darah berceceran di mana-mana. Kaisar Ilahi Sunsrout menjadi pucat dan mencoba melarikan diri. Dia jarang merasakan tingkat ketakutan seperti ini sebelumnya, bahkan selama zaman sebelumnya dan perang-perangnya. Kau tidak akan bisa lolos.
Suara Li Qiye terngiang di telinga saat pedang kerangka itu tertutup udara lagi. Sun Shroud segera melakukan manuver cepat, melintasi wilayah kekuasaan. Dia tahu bahwa ini tidak cukup sehingga dia menggunakan 8 keinginannya juga. Ini terbukti sia-sia karena mereka dengan mudah ditebas oleh pedang, tidak mampu memperlambatnya sedikit pun. Ah! Kaisar Ilahi Sky Shroud juga terpotong-potong, 2 bagian tubuhnya jatuh ke tanah. Meskipun dia cepat dan pandai bermanuver, dia tidak dapat lolos dari bencana mengerikan itu. 3 kehilangan kuat begitu saja di hadapan bayangan yang dibayangkan. Mereka tidak terkalahkan dalam mata yang biasa-biasa saja, tetapi sekarang, makhluk misterius membunuh mereka semua tanpa perlu hadir. Para penakluk dan bahkan kaisar kuno hanyalah serangga jika dibandingkan. Ada lagi yang punya masalah di sini. Suara itu berbicara lagi sementara pedang kerangka itu tetap dalam posisi menyerang. Tak seorang pun menjawab, bahkan penguasa Dao tertinggi atau penguasa Dao segala hal. Semua orang menahan napas karena bernapas saat ini pun dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat. Bagus, kata Li Qiye sebelum mengangkat pedang kerangka itu untuk dilempar. Suara mendesing. Benda itu menghantam tanah leluhur sekolah pedang surgawi, menghancurkan semuanya hingga berkeping-keping. Ah! Para leluhur kuno dan eselon atas menjadi abu dalam kilat mata. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Ini adalah karma karena memulai kekacauan ini, dihancurkan oleh senjata yang terbuat dari nenek moyang kuno mereka yang terkuat. Dari awal hingga akhir, tak seorang pun mengetahui siapa makhluk ini. Seolah-olah seluruh dunia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaannya. Beberapa detik kemudian, mereka yang berada di sana merasakan tangan tak terlihat itu menghilang dan semuanya kembali normal. Winchester dan Harkrain Conqueror tidak terlihat lagi. Tidak ada jejak. Penyerangnya juga, hanya menghancurkan pedang surgawi dan mayat 3 tuan untuk mengingatkan semua orang tentang pertempuran itu. Siapa dia? Bisik seseorang setelah beberapa saat. Apakah ada orang seperti ini di benua atas? Seorang Raja Naga berkata dengan lembut. Para petinggi itu menjaga nada bicaranya tetap tenang, sepertinya tidak ingin menyinggung siapapun. Menurutku tidak. Seorang leluhur kuno yang berpengetahuan luas memikirkan masalah ini, karena jika orang seperti itu ada, tidak ada aliansi yang akan memiliki peluang. Semua orang merasa bahwa makhluk setingkat ini yang bergabung dalam ekosistem akan sepenuhnya mengubah keseimbangan. Kau tidak berpikir seluruh aliansi bisa menang, kata seorang Raja Naga. Bagaimana dengan para penakluk dan penguasa Dao dengan anima? Begitu pula dengan para kaisar dan raja kuno. Seseorang bertanya, namun, makhluk-makhluk puncak ini berada di benua abadi, entah kota Dao abadi atau pengadilan surgawi. Aku hanya tahu bahwa perubahan akan terjadi setelah ini. Seorang jagoan besar menatap langit dan menghancurkan pedang surgawi. Kalah lagi. Jun Landu tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya. Sementara itu, Winchester dan Harkrain Conqueror tergeletak di depan Li Qiye. Ia menerima uluran tangan mereka dan tersenyum, hal-hal menakjubkan masih ada di dunia ini, mari kita hargai dan berinvestasikan pada hal-hal tersebut. Kami akan mengingat konservasimu, bangsawan muda. Kedua penakluk itu membungkuk lagi. Kalian berdua akhirnya resmi menjadi kekasih setelah masa sulit ini. Masa depan kalian cukup menjanjikan. Jun Landu tersenyum. Mereka berdua pun membungkuk ke arahnya, menyadari bahwa Jun Landu adalah kekuatan pendorong di balik keterlibatan Li Qiye. Dia tersenyum dan memegang tangannya, menyuruh mereka pergi. Mereka tahu bahwa dia tidak suka ada tamu di halaman rumahnya, jadi mereka patuh. Pria parubaya itu bangkit dan tidak mengatakan apapun, hanya membungkuk ke arah Li Qiye sebelum pergi. Setelah kepergiannya, Jun Landu berkata, "Tuan, beberapa hari santai terakhir tidak terlalu buruk, kan? Aku tidak tahu seberapa santainya aku." Li Qiye tersenyum. Makanannya masih meninggalkan rasa yang membekas. Sayang sekali aku hanya bisa merasakan rasa lezat ini saja. Membosankan sekali. Dia menggelengkan kepalanya. Hidup tanpa beban memang patut ditiru, tapi saya khawatir saya tidak bisa bermalas-malasan, kata Li Qiye. Benar, dunia fana tidak bisa menahan ambisimu. Di sisi lain, aku lebih suka tinggal di sini karena aku benar-benar mencintainya. Kata Jun Landu. Li Qiye menatap desa perdamaian dan berkata, tanah yang merangsang ini beruntung memilikimu. Atau mungkin karena tanah yang diberkahi ini, kehidupan menjadi berharga,
kata Jun Landu. Karma dalam segala hal. Li Qiye menamparkan bahunya, dunia ini pantas mendapatkan akhir yang bahagia. Semua ini berkat orang-orang bijak sebelum kita. Jun Landu berkata, saya hanya ikut saja, lebih dari sekedar puas untuk tinggal di sini. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, seolah menyatu dengan desa perdamaian untuk selamanya. Pasti menyenangkan, Li Qiye berkata dengan nada sentimental. Setelah jeda sebentar, dia berkata, liburan singkat ini sudah berakhir, sekarang saatnya aku pergi. Ekspresi Jun Landu menjadi serius. Ia berlutut dan membungkuk hormat, Tuan, saya tidak yakin apakah kita akan bertemu lagi karena saya mungkin akan menjadi seonggok kotoran saat Anda kembali. Bisa menghabiskan beberapa hari terakhir bersama Anda adalah suatu kehormatan seumur hidup. Bertemu kamu juga membuatku gembira. Li Qiye tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Puncak abadi adalah lokasi ajaib di Grand Dao, destinasi bagi banyak orang. Benua atas terdiri dari surga suci dan Dao besar. Benua pertama adalah rumah bagi surga dan aliansi ilahi, sedangkan benua kedua adalah rumah bagi Dao dan aliansi ilahi. Puncak abadi berada di perbatasan kedua perjanjian, daerah terpencil yang dipenuhi monster raksasa dan bahan-bahan yang ditentukan. Puncak itu sendiri dikenal sebagai taman ajaib untuk tanaman herbal dan rumput. Daerah sekitarnya memiliki medan yang bervariasi, gunung dan lembah dengan bentuk yang unik. Puncak yang dimaksud tetaplah puncak yang tertinggi, menunjuk lurus ke langit bagaikan seorang dewa yang menuntun kawanan domba menuju surga. Konon mengatakan ada tanaman obat tingkat abadi di sini karena banyak yang pernah melihat fenomena menakjubkan dari jarak jauh. Aroma obatnya ajaib dan tidak terlihat di tempat lain di dunia. Hanya dengan menciumnya saja sudah meningkatkan semua aspek. Sayangnya, tidak ada yang berhasil diperbaiki. Masalahnya adalah kurangnya aksesibilitas. Meskipun puncak abadi dapat terlihat jelas di depan, sebenarnya cukup sulit untuk mencapai kawasan itu. Seseorang dapat berjalan sejauh 10 juta mil dan tetap tidak dapat mencapai puncaknya, apalagi mencoba mendakinya. Para penakluk dan penguasa naga papan atas telah mencoba sebelumnya. Hanya yang terkuat yang berhasil mencapai puncaknya, setidaknya menurut rumor yang tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, sebagian besar percaya bahwa harta karun di sini diperuntukkan bagi orang-orang yang ditakdirkan. Kemampuannya saja tidak cukup. Di sisi lain, mendaki puncak utama tidak terlalu penting bagi popularitas daerah tersebut. Pegunungan di sekitarnya juga menyimpan harta karun dan obat-obatan yang berharga. Tentu saja, hanya alkemis papan atas yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau tidak, kebanyakan hanya bisa menyaksikan harta karun bersejarah lari di depan mata mereka. Mengetahui metode yang tepat sangat penting dalam menangkap obat-obatan yang berakal. Jika tidak, obat-obatan tersebut bisa saja lolos atau rusak jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Hari ini, seorang gadis telah menjelajah jauh ke pegunungan dan berhasil mencapai mata air pegunungan yang airnya jernih. Dia mengenakan gaun berlipit dan rambut indahnya diikat menjadi ekor kuda, memberinya tampilan yang hidup dan energi. Keranjang obat berkilauan yang dibawanya di punggung merupakan harta yang sangat berharga, diperkuat oleh segel dan Dao memperkuat yang luar biasa. Ini dibuat khusus untuk menyimpan dan mengaktifkan obat-obatan, tidak ada jalan keluar setelah ditangkap. Faktanya, identitasnya terbongkar ke semua orang, entah mereka dari kebohongan atau sekadar gelandangan. Imperial Attendant City, sekte terkenal di seluruh benua atas. Mereka memiliki dua produk khusus yang diinginkan semua orang. Obat kerajaan 9 bentuk dan pil panjang umur yang diasah waktu, puncak dari ilmu pengetahuan mereka. Yang pertama dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit dan luka bahkan sampai ke tingkat kaisar. Biasanya, luka yang diderita kaisar hanya dapat disembuhkan oleh mereka. Namun, ada luka surgawi yang berada di luar kemampuan pemulihan mereka dan disitulah obat di 9 bentuk ikut serta. Beberapa orang percaya bahwa jika produk bersertifikat ini gagal, pasien harus menunggu kematian. Pada masa perang zaman kuno, produk ini menyelamatkan banyak kaisar dan raja dari kematian. Sedangkan yang terakhir, efeknya jelas, obat perpanjangan hidup terbaik di semua benua atas. Kebanyakan pil berumur panjang di bagian menjadi beberapa tingkatan dan memiliki keterbatasan. Semakin kuat kekhawatirannya, semakin tidak efektif. Semakin sering digunakan,
semakin tidak efektif. Di sisi lain, pil panjang umur yang telah diasah oleh waktu memiliki efek yang sama bagi para pembudidaya biasa dan penakluk. Masalahnya adalah proses menggambarkan yang sulit. Hanya satu kuali yang dapat diselesaikan setiap 10.000 tahun. Oleh karena itu, kuali-kuali tersebut sangat diperebutkan. Oleh karena itu, kota pelayan kekaisaran dan para anggotanya sangat dihormati, dan gadis ini adalah salah satunya. Dia cantik bagai bunga peoni yang sedang bersemi. Dia memiliki aura cerah yang memancarkan kegembiraan bagi siapa saja yang melihatnya, dan membuat mereka juga merasa bahagia. Dia telah mencari obat yang berharga setelah muncul saat kunjungannya. Obat itu telah lolos dari para pengejar lainnya, tetapi dia berhasil mengejarnya. Aliran sungai di pegunungan itu terlihat ditumbuhi tanaman liar, tetapi dia tetap memperhatikan sasarannya, tidak mampu melepaskan diri dari godaan peluit yang merendahkannya. Dia menyingkirkan rumput tebal untuk mencarinya. Suara mendesing. Sebuah cabang pohon hijau tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia bereaksi cepat dan memutar tangannya untuk membentuk penghalang. Ledakan. Ia dengan mudah menghancurkan penghalang miliknya dengan kecepatan kilat dan tidak berhenti. Dia menjadi khawatir tetapi keranjang obatnya menyala terang. Sosok perempuan muncul ke dunia nyata dan mencoba menghentikan dahan itu. Sayangnya, cabang ini terlalu kuat dan menghancurkan fenomena visual. Dia menutup matanya, menunggu kematian karena kekuatannya. Namun, tidak terjadi apa-apa untuk waktu yang lama. Dia menenangkan diri dan melepaskan tangannya, wajahnya belum tertusuk dahan pohon. Dia melihat seorang pemuda berdiri di depannya, seseorang yang sangat biasa saja, baik dari ciri fisiknya maupun jubahnya. Meskipun demikian, ia berhasil menangkap cabang roh itu dan melumpuhkannya dengan tangan sambil tetap bersantai dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih. Dia masih takut dengan pengalaman mendekati kematian itu. Siapa yang memberi keranjang itu? Tanyanya. Tuanku, jawabnya. Nama. Li Qiye bertanya lagi. Dia terkejut dengan sikapnya yang tidak sopan dan pertanyaannya yang tiba-tiba. Dia tidak bermaksud sombong, tetapi orang lain selalu berbicara kepadanya dengan hormat karena latar belakangnya. Meski begitu, dia menjawab dengan sopan, tuanku adalah Jadekar Conqueror. Tidak tahu, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Hal ini membuatnya frustrasi karena siapa yang tidak mengenalnya. Jadekar Conqueror memiliki 2 buah dao. Tentu saja, ini berarti dia jauh dari kata yang terkuat. Namun, yang lain sangat menghormatinya karena ilmu merendahkan yang dimilikinya tak tertandingi. Ia mampu menghasilkan 2 pil terbaik dari sektenya. Oleh karena itu, bahkan tokoh seperti Supreme pun perlu meminta bantuannya pada waktunya. Dari sana, orang dapat dengan mudah melihat pengaruh dan kesukaannya, membuat ketidaktahuan Li Qiye tak terduga. Tuanku bertanggung jawab atas pencemaran di kota pelayan kekaisaran. Dia menjelaskan lebih lanjut. Meskipun dia sangat kurang pengetahuan, dia tahu bahwa dia lebih kuat darinya karena cabang hijau. Tidak tahu, tapi aku sudah familiar dengan ilmu spesifikmu. Li Qiye tersenyum dan berkata, ini adalah jalan leluhur kita, yang dikenal dunia sebagai Sage Yuan dari langit. Dia berkata, kita adalah satu-satunya pewaris jalan mistis ini. Begitu juga ia. Li Qiye tersenyum setelah mendengar ini karena dialah yang menciptakan seni ini. Senyumnya membuatnya bingung. Apakah dia meremehkan mereka? Tidak, sepertinya tidak begitu. Nenek-nenek moyang kita menyelamatkan banyak kaisar dan raja dalam perang zaman kuno dengan menggunakan dao ini. Dia menjelaskan dengan bangga. Yang lain menyebut pendiri kota pelayan sebagai Sage Surgawi Yuan. Alasan kata surga adalah karena dia telah menciptakan pil demi memperbaiki surga. Selama perang, dia menyelamatkan banyak papan atas dari rakyat atau korbannya akan jauh lebih buruk. Oleh karena itu, dia mendapat tempat khusus dalam catatan sejarah. Setelah perang besar, hubungan antara kedua belah pihak membaik secara drastis. Kaisar dari Derace akhirnya mendapat kesempatan untuk meminta bantuannya. Alkimia merupakan seni yang populer tetapi karakteristik lainnya tidak dapat dibandingkan dengan kota pelayan kekaisaran. Benar-benar tak tertandingi. Li Qiye berkata dengan senyuman aneh lagi karena dia memuji dirinya sendiri. Dari sisinya, tidak terdengar seperti pujian. Orang lain selalu mengubah nada pembicaraan mereka ketika berbicara tentang ilmu kekhususan mereka, tetapi tidak dengan dia. Meskipun demikian, dia mengalihkan fokusnya ke masalah penting lainnya. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata,
namaku Cao Yao, terima kasih telah menyelamatkanku, bangsawan muda. Jika aku bisa membantu di masa mendatang, beritahu saja aku dan aku akan berusaha sebaik mungkin. Yang lain pasti akan gembira mendengar hal ini darinya karena dia adalah wanita suci alchemy Dao. Janjinya berarti ada kemungkinan untuk mendapatkan akses ke dua jenis pil legendaris. Seseorang dengan hak istimewa ini akan sangat dihormati bahkan oleh para penguasa dan penakluk naga. Namun, Li Qiye menerima tawarannya tanpa mengatakan apapun. Hal ini membuatnya semakin bingung. Apakah dia tidak tahu makna di balik komentarnya? Jika dia tidak menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan memberikan tawaran yang begitu murah hati. Apa benda ini? Dia mengalihkan perhatiannya ke cabang hijau yang ditangkapnya. Kekuatannya cukup kuat dan cepat untuk mengejutkan seorang alkemis seperti dia. Terlebih lagi, dia sudah menjadi penguasa surgawi. Keluarlah. Li Qiye mencabut dahan itu dan mengkap pelaku sebenarnya, ginseng darah dengan cahaya merah. Bentuknya sudah seperti manusia dan memiliki kekuatan pengobatan yang luar biasa. Raungan naga terdengar dari dalam. Ia berjuang dan tidak menerima nasibnya. Dua mata hijau tiba-tiba terbuka dan dapat memikat siapapun. Ginseng darah bermata hijau. Teriaknya keheranan karena awalnya ia mengira itu adalah ginseng darah yang berumur 1 juta tahun. Ginseng ini sangat langka dan ganas. Ginseng ini adalah jenis yang langka sehingga para alkemis tahu untuk menjauh. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, kebun mereka yang berharga tidak memiliki jenis ini. Sekarang dia mengerti mengapa penjagaannya tidak berguna. Ini adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuannya. Mungkin sekelilingnya bisa menangkapnya. Siapapun yang lain akan bunuh diri jika mencobanya. Li Qiye menjentikkan kepala ginseng yang tidak patuh itu seolah-olah sedang mendisiplinkannya. Bam! Ginseng itu segera menutup matanya dan mengeluarkan dua penyerapan. Ia mengulurkan tangan seperti hewan peliharaan yang dilatih. Apa? Dia ternganga setelah melihat ini. Menurut gulungan itu, jenis ginseng ini sangat ganas. Tuannya perlu menggunakan segel khusus untuk memenjarakannya. Apa gerangan yang baru saja terjadi? Jika begitu jinak, tidak perlu mempelajari spesifikasi dan teknik khusus. Apakah itu teknik spesifiknya? Tanyanya. Tidak, hanya jentikan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjawab, tetapi berpikir bahwa dia tidak perlu berbohong. Ditambah lagi, tidak ada masalah meskipun itu adalah teknik yang menonjol karena dia tidak belajar apapun darinya. Bangsawan muda, apakah kamu seorang alkemis? Dia bertanya dengan ragu, mengira bahwa dia adalah seorang guru yang tersembunyi. Tidak, aku hanya tahu sedikit tentang spesifikasinya. Li Qiye tersenyum. Tentu saja dia bukan seorang alkemis biasa karena dialah yang mengajarkan leluhur alkimia. Begitu ya, gumamnya. Ledakan. Percakapan mereka terputus oleh seseorang yang mendarat dari langit. Dia mengenakan jubah merah sambil memancarkan aura iblis yang menakutkan. Tumbuhan di persahabatan lelai karena kehadirannya. Raja Naga Merah. Dia menjadi khawatir setelah melihatnya. Nona Cao Yao, izin. Ucapannya sopan. Dia adalah ular merah tua yang kemudian mencapai Dao. Racunnya telah membunuh banyak musuh sebelumnya. Afiliasinya adalah aliansi ilahi. Sebagai penguasa naga dua buah, dia tidak perlu bersikap sopan kepada junior seperti dia. Namun, latar belakangnya unik dan dia mungkin perlu meminta bantuan sektenya di masa mendatang. Ginseng darah berusia 1 juta tahun. Dia menatap ginseng di tangan Li Qiye. Dia tidak repot-repot mengoreksi kesalahannya karena dia melakukan kesalahan yang sama. Kau berhasil menangkapnya, tanyanya pada Li Qiye, berpikir bahwa orang itu beruntung. Ya, aku melihatnya secara tidak sengaja. Jawab Li Qiye. Raja tidak menyembunyikan keserakahan di matanya. Ginseng ini sangat bergizi. Memakannya mungkin akan memberikan buah ketiga atau setidaknya, memperpanjang umur. Apakah kamu anggota alchemy Dao? Dia ragu-ragu, tidak ingin memprovokasi orang yang salah karena pengaruh alchemy Dao tidak dapat diremehkan. Semua orang ingin menyenangkan sekte ini sehingga mereka akan lebih senang mengurus musuh-musuhnya. Tidak, Li Qiye tersenyum dan kecewa. Sang raja melirik ke arah orang suci itu, berharap melihat kebenaran. Dia pun menutup kepalanya karena itu adalah kebenaran. Adik kecil, aku bisa merasakan hubungan yang ditakdirkan antara ginseng dan diriku. Keserakahan raja menang setelah menerima konfirmasi. Bagaimana bisa? Tanya Li Qiye.
Raja mengeluarkan sebuah kendi dan berkata, ini adalah bejana yang tak ternilai harganya. Apakah Anda ingin berdagang? Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, itu dapat menciptakan harta karun setiap hari untuk Anda dan akan menjamin kekayaan seumur hidup. Sang putri suci menganggap ini konyol. Sang raja pasti berpikir bahwa dia sedang berbicara dengan seorang junior yang naif. Dia benar tentang efek pot itu. Itu bisa menghasilkan harta karun setiap hari, tapi itu terbatas pada tingkat manusia biasa. Misalnya, mutiara atau batu giok yang berkilau, sama sekali tidak berharga di mata para master. Saya tidak tertarik untuk memperdagangkannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Adik kecil, beritahu aku apa yang kamu inginkan. Bagaimana kalau bergabung dengan aliansi ilahi? Aku bisa memberikan rekomendasi yang bagus. Sang Raja Lingkungan. Tidak perlu. Li Qiye menolak dengan tegas. Hal ini membuat Raja marah. Jika bukan karena kehadiran wanita suci itu, dia mungkin sudah mengambilnya. Itu memang ditakdirkan untukku. Ulangnya, ya, kamu sudah merasakan hal ini. Li Qiye mengangguk. Jadi aku harus memilikinya. Tatapan mata sang raja berubah tajam. Itu masalahmu. Li Qiye mengabaikan maksudnya. Nak, jadilah pintar dan serahkan itu. Raja Nada mengubahnya dan berkata dengan dingin. Bagaimana jika aku menolak? Li Qiye tersenyum. Raja terkejut, berpikir ada yang salah dengan otak bocah nakal itu. Apakah dia tidak tahu bagaimana harus tampil di hadapan seorang Raja Naga? Apakah kamu tahu siapa aku? Tanyanya. Hanya orang biasa. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Hahaha. Sang Raja gemetar karena marah sebelum tertawa bahak. Sang gadis suci mengira bahwa Raja memang cukup terkenal. Akan tetapi, lelaki itu bahkan tidak mengenalnya, apalagi dirinya. Anak nakal, tidakkah kau tahu bahwa kelancanganmu pantas untuk dihukum mati? Serahkan ginseng darah itu dan ambillah potnya sekarang juga atau aku akan menghabisimu. Teriak Raja, masih berlangganan untuk melakukan perdagangan alih-alih ekosistem Li Qiye. Kamu benar-benar menginginkan ginseng darah ini, Li Qiye. Baiklah, serahkan sekarang. Sang Raja berpikir bahwa Li Qiye akhirnya akan menyerah. Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa mempertahankannya, kata Li Qiye. Tidak ada yang tidak bisa kutangani, Raja Naga Merah. Sang Raja tertawa. Dia mengatakan kebenaran. Sang Santa menyela. Aku bisa dengan mudah meletakkan ginseng darah berusia jutaan tahun. Junior, jangan buang waktu. Raja tidak mempercayainya. Baiklah, ambillah. Li Qiye tersenyum dan menjentikkan ginseng itu. Ia segera menerjang ke arah Raja. Kemarilah. Sang Raja meraihnya, tampak percaya diri. Namun, ia menghindari cengkeraman itu dan melingkarinya sebelum berhenti di atas kepalanya, membuatnya lengah. Akar itu berubah menjadi telapak tangan dan menekan kepalanya saat ia membuka mata hijaunya. Berdengung, karena kepala raja itu tertahan di tempatnya, dia tidak punya pilihan selain menatap mata hijau itu. Dia salah menilai ginseng sejak awal dan mengira itu akan mudah. Jadi, dia terkejut dan terpesona oleh kemampuan istimewanya. Akar-akar mulai tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuhnya dengan sangat cepat, menusuk setiap inci dagingnya. Namun, tidak ada rasa sakit yang terasa. Meski begitu, dia mengerti betapa berbahayanya hal ini dan melepaskan diri dari mantra, aktifkan. Kedua buah sucinya segera berusaha menghentikan pertumbuhan berlebih di dalam dirinya. Sayangnya, mata ginseng itu menjadi lebih besar dan lebih terang. Cahayanya menyerbu mata raja. Sang raja kehilangan kendali atas tubuhnya dan kembali ke wujud aslinya, seekor ular raksasa yang bersinar. Sang Santa menandatanganinya setelah melihat mata ginseng yang menakutkan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung, ini membuatnya menyadari betapa lemahnya dia. Ginseng itu jelas tidak membutuhkan mata untuk membunuh beberapa saat yang lalu. Zas! Akar-akar itu mulai menghisap darah raja. Proses ini berlangsung begitu cepat sehingga naga bercahaya itu tampak semakin kurus. Di detik-detik terakhirnya, sang raja terbangun dan mencoba melawan. Sayangnya, darahnya telah habis saat ia masih berada di bawah pengaruh ginseng. Ambil kembali. Akhirnya, kedua buah suci itu juga dimakan dan pecah berkeping-keping. Begitu saja, seorang raja naga terbunuh karena kecerobohannya. Ginseng tersebut memperoleh cahaya merah setelah menyerap raja tersebut. Setelah melihat ini, orang akan memperoleh pemahaman baru tentang nilai sebagai bahan karakteristik.
Mengenai Sang Santa, dia pikir itu lebih menakutkan daripada deskripsi dari gulungan. Mereka hanya menggambarkan nilai dan efek pengobatannya, bukan rasa lapar dan potensi serangannya. Setelah selesai makan, ginseng itu melirik Li Qiye sejenak sebelum menusukkan dirinya ke tanah, tidak ingin berada di jarak sedetik pun. Semua orang ingin makan ginseng, tetapi sebaliknya juga benar. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Dia terdiam sejenak setelah mendengar ini dan melihatnya berjalan pergi. Dia menyusul dan berkata, "Bangsawan muda, apakah kamu di sini untuk mendapatkan obat abadi?" Obat abadi. Li Qiye berhenti dan menatapnya. "Kau belum mendengar rumornya. Itu karena fenomena khusus yang menyertai kemunculannya," katanya. "Kamu seorang alkemis dari sekte yang memiliki reputasi baik, beritahu aku pendapatmu tentang itu." Nada bicaranya membuatnya merasa seolah-olah sedang diuji oleh seorang senior dari sekte tersebut. Ketika kita membahas pengobatan abadi, kita sering merujuk pada bahan-bahan yang dikarakterisasi di atas tingkat kekuasaan. Segala sesuatu di atas termasuk dalam klasifikasi umum ini. Entah kenapa, dia memutuskan untuk menjawab dengan sungguh-sungguh. Namun, nenek moyang kita mengajarkan bahwa tidak ada obat abadi yang sejati di dunia kita. Jika memang ada, itu berarti keabadian itu mungkin. Karena tidak ada seorang pun yang memperoleh keabadian, kita dapat menyimpulkan bahwa obat abadi juga tidak ada. Lanjutnya, kedengarannya benar, jawabannya bagus. Li Qiye tersenyum. "Bangsawan muda, apakah kamu ada hubungan dengan sekte kami?" Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Namun, gulungan leluhur kita memiliki penjelasan yang berbeda untuk puncak abadi. Lanjutnya, dia menjadi tertarik. Memang ada unsur yang menentang surga di sini. Dia berkata dengan tenang, tetapi leluhur kita mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang penting, melainkan asal-muasal puncak itu. Di masa lalu, ada peri yang mengamati langit di sini. Peri, dia tersenyum. Ya, mereka sedang menunggu seorang yang abadi. Dia mengangguk. Kedengarannya seperti sebuah dongeng, tidak lebih dari itu, kata Li Qiye. Saya tidak percaya rumor tersebut, tetapi ini berasal dari leluhur kita. Disebutkan bahwa suatu hari, seorang abadi akan kembali. Peri itu bukan satu-satunya yang menunggu, yang lain juga. Dia menggelengkan kepalanya. Menunggu yang abadi. Li Qiye terdiam sejenak sebelum mendesah, yang abadi tidak ada. Nenek-nenek moyang kita yakin akan hal itu. Katanya dengan percaya diri, kedua peri itu menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka setelah lama mencari keabadian. Akhirnya, mereka terus menunggu dan menunggu sebelum berubah menjadi puncak, maka dari itulah namanya. Li Qiye melirik ke puncak dan mendesah lagi. "Kau tidak percaya ada yang abadi?" Gadis itu melihat ekspresi dan bertanya. "Benarkah?" Jawabnya dengan sebuah pertanyaan. "Tidak, menurutku tidak karena tidak ada obat yang benar-benar abadi." Dia ragu sejenak sebelum menjawab. Setelah beberapa detik, dia menambahkan, "Mengapa mereka menunggu obat yang abadi?" Dari catatan dan kisah di sekte tersebut, dia percaya bahwa leluhurnya yang terhormat juga tengah menantikan kedatangan seorang abadi. Leluhurnya, Heavenly Sageyuan, telah bertemu dengan banyak legenda sebelumnya. Para kaisar dan raja mistis telah meminta bantuannya dalam bidang klarifikasi. Siapakah makhluk abadi ini, yang tampaknya berada satu tingkat di atas mereka semua? Dan kamu benar tentang itu, kata Li Qiye. Dia merasa kecewa meskipun dia benar karena dia ingin mendengar jawaban yang sebaliknya. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah pemanggilan lapis baja turun dari atas, dipimpin oleh seorang pemuda yang mengenakan topi besi dengan aura tajam dan gigih. Dia adalah penguasa abadi, seorang jenius ulung. Santo. Dia membungkuk ke arahnya dan anak buahnya melakukan hal yang sama, menciptakan gelombang baja. Raja Naga Merah. Dia kemudian melihat sesosok mayat dan menjadi khawatir. Dia mendekat dan bertanya, "Nona, apakah kamu terluka?" "Aku baik-baik saja." Dia memegang tangannya. Pemuda itu tetap waspada karena kematian raja. Dia menatap Li Qiye dengan tak percaya sebelum bertanya dengan nada serius, "Siapa kamu?" "Putra mahkota, perhatikan nada bicaramu," tegur wanita suci itu. Pemuda itu segera membungkuk setelah mendengar ini, "Ya, Saintes. Dia adalah putra mahkota pohon besi, putra seorang raja naga. Sayangnya, prestisenya tidak bisa dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, dia juga terpikat padanya, tetapi sayangnya,
dia memiliki banyak pesaing. Banyak raksasa yang bersedia mengadakan pernikahan dengan anggota alchemy Dao manapun. Dalam kasus ini, dia adalah penerusnya. Bangsawan muda, bolehkah aku menemanimu selama pencarianmu? Wanita suci itu membungkuk sedikit ke arah Li Qiye. Sikapnya yang sopan membuat sang putra mahkota jengkel. Mengapa seseorang dengan status seperti dia, yang tidak lebih rendah dari seorang dewi, perlu memenuhi dirinya untuk menemani pria? Ini, tidak perlu. Li Qiye menolak dan berjalan pergi. Jaga dirimu, bangsawan muda. Silakan kunjungi kami di Imperial Attendant saat Anda punya waktu sehingga saya bisa menjadi tuan rumah yang baik. Ucapkannya dengan tulus. Sayang, dia tidak mau menoleh ke belakang atau menjawabnya. Dia menatap ke arahnya cukup lama dan hal ini membuat sang putra mahkota semakin kesal. Dewi di hatinya tidak pernah memperlakukan pria lain seperti ini. Sombong sekali. Dia mengancam, Nona, orang itu tidak menghormati Dao Alkimia dan harus dihukum. Dia meliriknya dan melangkah maju tanpa menjawab. Dia tidak menerima pesan itu dan mengikutinya. Li Qiye langsung menuju puncak utama. Meskipun puncak itu sulit dicapai bahkan oleh para penguasa dan penakluk naga, tidak ada yang dapat menghalangi jalan Li Qiye. Dia dengan mudah memecahkan labirin yang terdiri dari momentum yang terus berubah. Dia berhasil mencapai pangkalan dan mendongak sambil tersenyum, lumayan, menggunakan momentum dunia dengan sangat ahli. Dengan itu, pendakian dimulai. Puncaknya memiliki banyak batu mistis dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Aliran air hijau mengalir di sisi-sisinya. Seolah-olah energi spiritual dari daerah itu semuanya berkumpul di sini. Ada banyak sekali bahan berharga di sini, ginseng darah berusia 1 juta tahun, bunga surgawi ungu, buah merah tua. Tumbuh di sini hampir tidak pernah terlihat di tempat lain. Mereka adalah raja di antara raja-raja, yang mampu melaju dengan kecepatan tinggi. Beberapa di antaranya lebih kuat dari para penakluk atau penguasa naga. Saat dia muncul, dia merasakan aura yang sebanding dengan aura kaisar. Tekanan yang kuat saja dapat membuat seseorang kehilangan arah, seolah-olah dunia berputar. Seseorang akan jatuh ke dimensi lain dan tersesat sepenuhnya. Meninggalkan labirin spasial secepat mungkin adalah suatu keharusan. Semakin lama Anda tinggal, semakin tinggi kemungkinan Anda akan tersesat selamanya. Sedangkan Li Qiye, ia hanya perlu beberapa langkah untuk melewati dimensi itu. Formasi khusus tidak dapat memperlambatnya. Meletus. Dengan langkah terakhirnya, dia melewati segala rintangan. Mengesankan. Dia tak bisa menahan diri untuk memuji. Ia melihat tujuan, sebuah taman yang dikelilingi oleh aliran air yang jernih. Tanaman dan bunga yang paling langka dan berharga dapat dilihat di sana. Termasuk berbagai jenis obat-obatan kerajaan. Kepala-kepala kecil diam-diam mengintip dari tanah setelah menyadari adanya penyusup. Meskipun mereka bersembunyi dengan cepat, aroma obat mereka memenuhi taman. Mereka jelas-jelas memiliki perasaan dan taman ini menjadi rumah mereka. Taman yang sempurna, tidak heran mengapa tanaman yang menakjubkan dapat tumbuh di sini. Inilah yang selama ini saya cari. Dia mengangguk setelah menganalisis taman yang tiada taraf itu. Tujuannya adalah menemukan obat tertentu untuk menghidupkan kembali jenazah tersebut. Ini adalah langkah kedua setelah mendapatkan peti jenazah Qian dari Jun Landu. Meskipun taman itu tidak dirawat oleh siapapun, taman itu tetap tumbuh dengan baik. Tanaman-tanaman itu memiliki otonomi dan keberuntungannya sendiri untuk mencapai Dao. Mereka sendiri yang menjaga taman itu dengan baik. Tempat ini dilindungi oleh formasi tertinggi dan urat nadi langit dan bumi. Jadi, bahkan Kaisar Puncak tidak berani mengambil risiko datang ke sini. Raja obat-obatan mengawasi tamu tak diundang ini untuk melihat apakah dia menyimpan balas dendam. Lagi pula, hanya dengan mendapatkan satu obat raja berarti manfaat seumur hidup. Tentu saja, ini bukan tujuan Li Qiye. Dia fokus pada pencariannya sambil melintasi taman. Ia mencapai sebuah gundukan gerbang dengan lengkungan yang ditopang oleh dua pilar besar yang terbuat dari jenis batu yang tidak diketahui. Pilar-pilar itu tampak mampu menopang kesejahteraan itu sendiri. Ada dua kursi batu di peron. Duduk di kursi-kursi itu membuat orang merasa seolah-olah mereka yang memegang kendali atas kosmos sambil memandang ke bawah ke seluruh dunia. Li Qiye kemudian menatap syair berirama yang tertulis pada dua pilar, kedua orang suci itu bersama-sama membuat jalan surgawi menjadi tidak merepotkan.
Dia setelah tersenyum membaca syair populer yang berasal dari Eight Desoles ini. Syair tersebut menggambarkan dua orang suci, Sein Miao dan Sein Wu. Mereka tidak terlihat lagi di Eight Desolaces, sehingga muncul rumor mengenai kematian atau pengunduhan mereka. Beberapa orang berkumpul yang tak meneliti masalah ini dan memahami bahwa kedua orang suci itu mencari sesuatu sepanjang hidup mereka. Sebagian besar percaya bahwa kecerahan mereka adalah Dao abadi. Rupanya jawaban yang benar adalah mereka telah meninggalkan Eight Desolaces dan naik ke 6 benua. Li Qiye tidak perlu berpikir karena penjelasannya sudah jelas. Menunggu yang abadi. Dia mendesah dan menggelengkan kepalanya, waktu tidak menunggu siapapun, mengapa kalian berdua membuang-buang waktu di sini? Dia juga mengerti mengapa tempat ini memiliki obat yang dia cari. Berdengung, platform Dao mengenali auranya dan aktif atas keinginannya sendiri. Lengkungan rahasia dan kekuatan Dao muncul, mengumpulkan esensi dunia. Gemuruh, sinar terang melesat ke udara setelah aktivasi penuh. Semua orang di wilayah itu melihatnya, termasuk saintes Cao Yao. Ia terkejut karena pemandangan ini berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Entah kenapa, wajah Li Qiye muncul di pikirannya. Dia pikir dia mungkin ada secara keseluruhan dengan itu. Lihatlah fenomena ini, apakah ini obat abadi? Putra mahkota pohon besi menjadi bersemangat. Nona, haruskah kami pergi melihatnya? Tanyanya. Jika dia berhasil mendaki puncak dan mendapatkan obatnya, tidak akan sulit baginya untuk menikahinya di masa depan. Tidak perlu. Dia menahannya sebagai jawaban, seorang penakluk puncak pasti sudah merebutnya sejak lama, kita tidak punya cukup kekayaan dan kemampuan untuk melakukannya. Dalam sejarah, para leluhur kuno dari Dao Alkimia telah mencoba mendaki puncaknya. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Gurunya juga telah gagal. Meskipun demikian, ia percaya bahwa sang pendiri mampu mencapai puncak dan bahwa ada hubungan di antara keduanya. Tentu saja, ini hanya spekulasi pribadinya. Gemuruh, seluruh platform mulai naik dan mengubah aliran semua afinitas. Begitu mencapai ketinggian yang cukup, platform itu berpindah ke lokasi yang berbeda. Li Qiye melihat anak tangga yang terbuat dari bintang-bintang di depannya. Setiap anak tangga surgawi itu sangat berat dan indah. Setiap kali dia mencapai salah satunya, lampu-lampu itu akan menyala dan menyinarinya dengan cahaya lembut. Ini adalah berbagai yang tulus. Lampu-lampu itu tampak indah di hadapannya, tidak berbeda dengan seorang gadis yang sedang jatuh cinta yang telah menunggu terlalu lama. Saat melihat kekasihnya, semua emosinya meluap karena kegembiraan. Menjadi penerimanya sama saja dengan kembali ke rumah dan surga. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang tinggal di hamparan luas ini selamanya. Hal ini juga berlaku bagi Li Qiye, meskipun dengan cara yang pahit manis. Di ujung lorong terdapat panggung yang sama dengan dua kursi batu. Di tengah panggung terdapat satu batang dan dua cabang, setiap cabang memiliki dua daun dan satu bunga. Putih kedua bunga itu memancarkan sinar abadi. Daun-daunnya sendiri yang kompleks seperti dunia, yang tampaknya menikmati sinar tersebut. Sinarnya saja dapat menjangkau 3000 dunia dan mengundang rasa hormat dan perhatian. Bagaimana mungkin dua bunga saja memiliki keajaiban seperti itu? Wadah kosmik pembawa jiwa. Li Qiye menghela napas dan berkata, namanya membuatnya terdengar seperti perahu, tetapi sebenarnya, ini adalah bunga yang memiliki ciri khas yang unik. Li Qiye menangis untuk menampung mayat jiwa itu. Menurut rumor, para peri berubah menjadi puncak abadi selama penantian mereka. Kenyataannya, mereka benar-benar mati di sini dan menanamkan seutas jiwa mereka ke dalam bunga-bunga itu. Mereka menunggu dan menunggu, tapi sayang, waktu telah habis bagi mereka. Meskipun demikian, obsesi dan keinginan mereka tetap ada, mereka berharap penantian itu dapat terus berlanjut bahkan setelah kematian. Hal ini menjadi mungkin setelah mereka menemukan bunga istimewa ini. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi. Li Qiye menghela nafas dan membangunkan jiwa-jiwa itu. Berdengung, sinar itu berubah menjadi gelombang cahaya, yang memuncak akhirnya menjadi lautan cahaya dengan dua sosok di tengahnya. Satu sosok adalah anggrek yang lembut sementara yang lain memiliki kekuatan seperti dewa perang. Mereka sangat unggul dalam penampilan fisik dan temperamen, tampak seperti pasangan yang sempurna. Saat mereka menatap Li Qiye, waktu kembali ke Danau Dongting di 9 dunia.
Sayang, kenangan indah ini terlalu singkat dan perpisahan terakhir itu final. Dalam waktu singkat ini, Li Qiye tiba-tiba berpikir untuk menjadi nelayan di danau saja, tidak terbang tinggi di udara atau menjalankan rencana besar. Bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam seperti manusia biasa, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintainya. Bahkan beberapa dekade saja sudah lebih dari cukup. Semua akan baik-baik saja pada waktunya, tak perlu khawatir. Ia membekukan wajah mereka dengan lembut. Meskipun mereka adalah sisa-sisa jiwa, mereka masih memiliki perasaan dan bisa merasakan sentuhannya. Air mata tanpa sengaja mengalir di pipi mereka. Kehadiran cinta membuat hidup layak dijalani. Sebaliknya, apakah layak hidup lama-lama dalam kesunyian yang dingin? Itu akan membuat siapapun gila seiring berjalannya waktu. Mereka merasa puas dengan pertemuan itu dan menunjuk ke langit. Ledakan. Daerah itu tiba-tiba berubah dan sebuah cermin muncul ke dunia nyata. Cermin itu menggambarkan pertempuran yang dimulai dengan turunnya para kaisar. Para kaisar dan raja dari rakyat memulai pembicaraan mereka, mengakibatkan bentrokan dahsyat di mana darah mengalir seperti sungai. Satu demi satu kaisar dan raja tumbang. Akhirnya, ledakan keras menghentikan pertempuran dan portal gelap terbuka, membuka jalan bagi tangan gelap. Tangan itu benar-benar melenyapkan semua kaisar yang menghalangi. Aliansi tersebut hingga bala bantuan datang, sekelompok petani wanita yang biasanya dipuji sebagai permaisuri dan peri. Mereka memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi dan memulai alam binatang buas di samping hutan purba. Bahkan roda waktu pun diciptakan untuk pertempuran ini. Berbagai alam ini memberdayakan dan memberi mereka kekuatan yang cukup untuk melawan musuh-musuh mereka. Mereka membunuh kaisar lawan dan akhirnya mengalahkan tangan hitam raksasa itu. Sayangnya, bayangan kematian mereka juga muncul di cermin. Meskipun bertahan dan memenangkan pertempuran, sebagian besar kaisar dan permaisuri kehabisan tenaga. Beberapa meninggal karena luka parah sementara yang lainnya meninggal dunia. Perdamaian yang langgeng berkat pengorbanan mereka. Li Qiye meratap. Para kaisar dan raja menggunakan kekuatan dan masa hidup mereka untuk mendukung berbagai wilayah kekuasaan, memberikan kesempatan menyerang dan bertahan kepada para permaisuri. Para permaisuri menukar segalanya dan menang tangan melawan kegelapan. Kekalahan dalam pertempuran ini sama dahsyatnya dengan perang. Zaman abadi. Satu-satunya perbedaan adalah relatif kurangnya interaksi antara kota Dao abadi dan pengadilan surgawi. Setelah itu, cermin itu menghilang dan bintang-bintang kembali. Kedua orang suci itu menatap Li Qiye serempak. Meski mereka ingin momen ini berlangsung selamanya, jiwa mereka sudah berada di ambang kehancuran. Puff! Cahaya di sekitar mereka meredup. Dalam sepersekian detik ini, Li Qiye yang telah bersiap dengan baik menggunakan Dao primordial. Dao itu mengunci dan menstabilkan fragmen jiwa mereka. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun, mengendalikan Dao primordial membutuhkan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Kedua sosok itu tetap tinggal dan tidak bubar. Berderit, Li Qiye perlahan membuka peti jenazah Qian, menampilkan jenazah yang terbenam dalam Yin Sever Aqua. Dia kemudian meluangkan waktu untuk memahami bunga tersebut sebelum menggunakan seni pamungkas untuk mengekstrak esensinya. Berdengung, dengan genggaman ringan, dia melepaskan sinar bintang ke dalam udara laut. Bintang-bintang muncul dalam cairan khusus ini dan mulai membentuk kosmos mereka sendiri. Kehidupan terus berbincang dan terbentuk tanpa mempedulikan tragedi. Bahkan jiwa di akhirat pun akan dapat perlahan-lahan kembali ke dunia fana. Bersambung.